Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Mari kita panjatkan bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana dialah yang berhak kita puji, dialah yang berhak kita sembah. Tiada Tuhan selain Allah yang kita wajib untuk menyembahnya, untuk beribadah kepadanya. Dengan berkat nikmatnya yang diberikan kepada kita semua, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pembelajaran kita yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini juga kita sudah memasuki hukum ikhfa ausat yang sebelumnya Bapak sudah sampaikan tentang hukum ikhfa aqrab. Maka dari itu, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar kita pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya marilah kita berdoa bersama-sama, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ikhfa ausat. Ikhfa ausat yang terdiri dari dua kata, ikhfa dan ausat. Ikhfa yang maksudnya ialah samar dan ausat artinya pertengahan, berasal dari kata wasato. Ikhfa ausat terjadi apabila nun sukun atau tanwin menghadapi salah satu dari 10 huruf ikhfa, yaitu sa, jim, zal, zai, sin, shin, sod, dod, zo, dan fa. Dinamakan ikhfa ausat karena nun sukun atau tanwin menghadapi huruf yang jarak makhrajnya sedang, tidak terlalu jauh atau terlalu dekat dengan makhraj nun, tidak terlalu jauh seperti dalam ikhfa ab'ad atau tidak terlalu dekat seperti dalam ikhfa aqrab. Nah, suara yang dihasilkan dari ikhfa ausat adalah antara eng dan en. Dapat juga dikatakan seperti bunyi eng yang lebih dekat ke suara sengau dari pangkal hidung. Intinya, suara ikhfa ausat adalah bersifat pertengahan antara ikhfa ab'ad dan ikhfa aqrab. Dan perlu anak-anak ketahui kembali, semua hukum ikhfa, baik ikhfa aqrab, ausat, ab'ad, dalam membacanya jangan terburu-buru ataupun jangan tergesa-gesa. Harus ditahan terlebih dahulu selama 2 ketukan atau 2 harokat. Mari perhatikan contoh berikut. Di sini hanya dicantumkan 6 contoh saja dari 10 huruf ikhfa ausat. Huruf apa saja yang dicontohkan di sini, yaitu huruf fa, sin, shin, sod, dod, dan zo. Oke, perhatikan contoh yang pertama di huruf fa. Kata munfikina. Kenapa disebut ikhfa ausat? Karena nun mati bertemu fa. Contoh yang kedua di huruf sin. Kalimatun sabaqat. Kenapa disebut hukum ikhfa ausat? Karena tanwin bertemu sin. Contoh yang ketiga shin. Min syarri. Kenapa disebut hukum ikhfa ausat? Karena nun mati bertemu dengan shin. Contoh yang keempat sod. Bansab. Ya, kenapa disebut ikhfa ausat? Karena nun mati bertemu sod. Contoh yang kelima dod.
ma'isyatan dhanka. Kenapa disebut ikhfa ausat? Karena ada tanwin bertemu dengan dod. Dan terakhir yang keenam huruf dha, man zalama. Kenapa disebut hukum ikhfa ausat? Karena nun mati bertemu dha. Nah, itulah beberapa contoh yang dicantumkan dari contoh ikhfa ausat. Selanjutnya kita coba menerapkan hukum ikhfa ausat di dalam beberapa surah, dan surah yang kesempatan kali ini adalah di surah Al-Quraisy ayat 1 sampai ayat terakhir. Ya, sekaligus nanti kita sambil melihat cara mencari hukum ikhfa ausat di dalam surah yang dicantumkan. Oke, kita baca terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Nah, seperti itu. Anak-anak coba dilihat, di situ sudah ada kata yang dikasih warna merah. Ya, disitulah letak ikhfa ausat. Kenapa? Karena ada nun mati bertemu jim, dan jim tersebut ialah salah satu dari huruf ikhfa ausat. Bacanya gimana? Dibaca dengan ditahan terlebih dahulu. Min ju', min ju', seperti itu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Selanjutnya, sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita tutup bersama-sama dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga ilmu yang disampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat dan diamalkan langsung ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, azanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.